Mongolia sebuah negeri di mana tradisi kuno menantang segala norma modern yang kita kenal. Di sini, membatasi penggunaan air untuk mandi selama berbulan-bulan bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk penghormatan sakral terhadap alam. Negara yang terjepit di antara Rusia dan Tiongkok ini menyimpan dinamika sosial yang mencengangkan, mulai dari praktik poliandri di wilayah pedalaman, di mana seorang wanita bisa memiliki lebih dari satu suami demi menjaga warisan keluarga, hingga fenomena unik di mana wanita-wanita paling menawan di sana seringkali memilih untuk tetap melajang. Jangan lupakan ibu kotanya, tempat di mana suhu ekstrim bisa membekukan air liur Anda bahkan sebelum menyentuh tanah. Dalam video ini, kami akan mengungkap 15 fakta mencengangkan tentang Mongolia. Nomor 15. Kehormatan di balik aroma tubuh. Mari kita mulai dengan sesuatu yang akan membuat Anda jauh lebih menghargai ritual mandi harian Anda. Di Mongolia abad pertengahan, tepatnya selama era kekuasaan Genghis Khan, tidak mandi bukan hanya dianggap normal, melainkan sesuatu yang sakral. Masyarakat Mongolia kala itu memegang teguh kepercayaan bahwa membasuh tubuh dengan air secara berlebihan dapat mengganggu urat naga di dalam bumi dan memancing kemarahan para dewa. Akibatnya, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mereka menjalani hidup tanpa mandi sama sekali. Para prajurit tangguh mereka akan mengenakan pakaian yang sama hingga kainnya hancur dan robek, hanya sesekali mengibaskannya agar kutu-kutu yang hinggap berjatuhan. Namun, disinilah letak keunikannya. Semakin tajam aroma tubuh seseorang, semakin ia dianggap mendapatkan berkah. Bahkan, jika sang penakluk agung Genghis Khan memberikan pakaian bekasnya yang penuh noda keringat kepada seseorang, pakaian itu akan dikenakan dengan penuh kebanggaan sebagai simbol status tertinggi. Aroma tersebut tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dipuja sebagai tanda kekuatan. Meskipun Mongolia modern telah lama meninggalkan praktik ekstrim ini, jejak-jejak tabu kuno terhadap air ini masih bisa ditemukan di beberapa komunitas terpencil. Namun, aturan kebersihan yang unik ini hanyalah awal dari hubungan mendalam bangsa Mongolia dengan tradisi mereka yang menantang akal sehat. Nomor 14. Ibu kota terdingin di muka bumi. Berbicara tentang ketahanan tubuh manusia, mari kita bahas bagaimana orang Mongolia bertahan hidup dalam suhu yang benar-benar bisa membunuh kebanyakan orang. Ulaan Baatar, ibu kota Mongolia, memegang rekor sebagai ibu kota terdingin di dunia. Kita tidak sedang membicarakan cuaca yang sekadar dingin di sini. Suhu musim dingin di sana secara teratur turun hingga mencapai minus 40 derajat Celcius. Itu adalah kondisi yang sangat ekstrim. Bahkan jika Anda meludah, air liur Anda akan membeku dan jatuh ke tanah sebagai serpihan es. Hampir separuh dari seluruh populasi Mongolia tinggal di gurun beku ini. Lebih dari 1,3 juta orang telah memilih untuk membangun hidup mereka di tempat di mana melangkah keluar tanpa pakaian yang tepat berarti menghadapi kematian dalam hitungan menit. Namun uniknya, kota metropolitan yang membeku ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 300 bar dan klub malam. Sementara Anda mungkin harus mengenakan pakaian setebal penjelajah Arktik hanya untuk berjalan ke toko, orang-orang Mongolia justru berpesta semalaman di salah satu pusat hiburan malam paling aktif di dunia. Tetapi, udara dingin yang menusuk tulang ini bahkan bukanlah fitur teraneh yang dimiliki Mongolia. Sebelum kita menyelami lebih dalam dunia beku ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa tradisi teraneh yang pernah Anda dengar? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah, karena saya jamin, fakta-fakta Mongolia selanjutnya akan melampaui apapun yang pernah Anda bayangkan. Jika Anda mengira cuaca di Mongolia sudah cukup ekstrim, tunggu sampai Anda mendengar tentang kebiasaan minum mereka yang tak kalah mencengangkan. Nomor 13. Ritual minum yang rumit dan berisiko. Di Mongolia, menolak sebuah minuman bukan hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga dapat dipandang sebagai sebuah deklarasi perang. Ketika Anda ditawari anggur susu kuda, minuman beralkohol dari susu kuda dengan aroma khas kandang yang menyengat, Anda wajib menerimanya. Namun, ini bukan sekadar tentang meminumnya saja. Ada upacara rumit yang harus diikuti dengan sempurna, atau Anda akan menghina seluruh keluarga tuan rumah. Para pria harus berlutut dengan kedua lutut, menundukkan kepala, dan dengan hormat mengulurkan kedua tangan ke depan untuk menerima minuman tersebut. Gadis-gadis yang belum menikah mengikuti ritual yang sama, tetapi bagi wanita yang sudah menikah, mereka hanya perlu berlutut dengan satu lutut sambil mengangkat tangan kanan mereka. Sementara bagi pengantin wanita yang baru menikah, mereka harus menambahkan nyanyian khusus saat melakukan prosesi bersulang. Disinilah letak bahayanya. Orang Mongolia percaya bahwa jika Anda tidak minum dengan antusiasme yang tepat,
Anda sedang mengutuk ternak milik keluarga mereka. Akibatnya, mereka akan terus mengisi cangkir Anda sampai Anda benar-benar membuktikan rasa hormat Anda. Tak sedikit turis yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena keracunan alkohol, hanya karena berusaha bersikap sopan. Namun, menolak tawaran tersebut berarti Anda akan dikucilkan sepenuhnya dari komunitas. Tradisi minum ini bahkan meluas hingga ke ritual harian. Pada malam tahun baru, mereka akan menuangkan cangkir teh pertama keluar ruangan, memercikannya ke empat arah mata angin untuk menenangkan roh-roh. Dan yang paling mengejutkan, mereka kemudian mencuci semua piring menggunakan susu kuda, bukan dengan air. Nomor 12. Negeri dengan 99% kekosongan. Mongolia memiliki kepadatan penduduk terendah dibandingkan negara manapun di muka bumi. Dengan luas wilayah yang lebih besar dari gabungan sebagian besar negara di Eropa, seluruh negara ini memiliki penduduk yang lebih sedikit daripada populasi kota Berlin. Kita berbicara tentang wilayah seluas 1,5 juta kilometer persegi yang hanya dihuni oleh sekitar 3,4 juta orang. Artinya, di setiap kilometer persegi, rata-rata hanya ada 2 orang. Untuk memberikan Anda perspektif, jika Anda secara acak ditempatkan di mana saja di Mongolia, Anda dapat berjalan kaki selama berhari-hari tanpa pernah bertemu dengan manusia lain. Mayoritas orang Mongolia masih hidup sebagai pengembara atau nomaden, yang terus-menerus memindahkan keluarga serta ternak mereka melintasi dataran luas yang tak berujung. Bayangkan menjadi seorang tukang pos di sana. Mereka harus menempuh jarak hingga 40 km hanya untuk mencapai titik pengiriman surat berikutnya, menempuh total 200 km setiap hari hanya untuk mengantarkan pesan. Sistem pos di sana membutuhkan lebih dari 1.400 stasiun dan lebih dari 50.000 ekor kuda agar dapat berfungsi. Faktanya, ada 13 kali lebih banyak kuda daripada manusia, dan 35 kali lebih banyak domba daripada penduduknya. Hewan-hewan tersebut jauh lebih banyak daripada manusia, sehingga Mongolia terasa lebih seperti sebuah planet yang dihuni oleh hewan ternak daripada oleh manusia. Dan jika Anda berpikir kekosongan yang luas ini membuat Mongolia selalu terasa damai, Anda akan segera menemukan mengapa hal itu tidak selalu demikian. Nomor 11. Di mana wanita cantik tetap melajang selamanya. Di Mongolia, sebuah fenomena unik terjadi. Semakin cantik dan berpendidikan seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia akan tetap melajang seumur hidup. Ini bukan sekadar hasil dari tren kencan modern, melainkan berasal dari tradisi yang mengakar sangat kuat. Secara historis, pria Mongolia mencari istri yang cukup tangguh untuk bertahan hidup dalam gaya hidup nomaden yang ekstrim. Kecantikan seringkali dikaitkan dengan kerapuhan dan dianggap sebagai kelemahan di tengah medan yang keras. Wanita yang tampak lemah lembut seringkali diabaikan demi mereka yang mampu menggembala ternak, membangun tenda, dan bertahan hidup di musim dingin yang brutal. Akibatnya, kecantikan fisik sempat dipandang sebagai sesuatu yang tidak praktis, bahkan memberatkan. Hingga saat ini, pola pikir tersebut masih memengaruhi hubungan sosial. Banyak keluarga lebih memprioritaskan pendidikan bagi anak perempuan mereka, dengan asumsi bahwa anak laki-laki akan tetap tinggal untuk mengelola ternak keluarga. Hal ini telah melahirkan generasi wanita yang sangat berpendidikan dan sukses, yang banyak diantaranya justru membuat pria setempat merasa terintimidasi. Wanita-wanita berprestasi ini menghadapi tekanan sosial yang kuat untuk menikah sebelum usia 29 tahun. Namun, ambisi dan kemandirian mereka seringkali membuat mereka tampak sulit dijangkau. Di barbar di seluruh Ulaan Baatar, sering terlihat wanita-wanita cantik dan berprestasi menari sendirian sementara para pria hanya berkumpul di dekatnya, enggan untuk mendekat. Hasilnya, banyak wanita paling mengesankan di negara ini tetap melajang dalam budaya yang sebenarnya masih sangat menghargai peran keluarga tradisional. Dan pandangan kompleks Mongolia tentang wanita ini akan semakin dalam ketika Anda meneliti kebiasaan pernikahan mereka yang paling mengejutkan. Nomor 10. Suku dengan tradisi matriarki dan pernikahan berjalan. Jauh di wilayah pegunungan, terdapat sebuah komunitas yang mempraktikkan sistem sosial yang menantang semua pemahaman umum kita tentang pernikahan dan keluarga. Inilah masyarakat Mosuo, sebuah budaya di mana perempuan tidak hanya memiliki hak yang setara, tetapi juga memegang peran utama dalam struktur kekuasaan. Dalam masyarakat Mosuo, berlaku sebuah tradisi unik yang disebut sebagai pernikahan berjalan. Dalam sistem ini, hubungan asmara dijalani tanpa ikatan pernikahan formal yang mengikat secara hukum atau ekonomi. Saat malam tiba, laki-laki akan mengunjungi rumah perempuan untuk pertemuan romantis, namun mereka harus kembali ke rumah keluarga mereka sendiri pada keesokan pagi.
Anak-anak yang lahir dari hubungan ini dibesarkan sepenuhnya oleh keluarga pihak ibu, di mana paman dan saudara laki-laki dari pihak ibu berperan sebagai figur ayah yang utama. Seluruh harta benda diwariskan melalui garis perempuan, dan nama keluarga mengikuti garis keturunan ibu. Uniknya, laki-laki tidak memiliki hak atau tanggung jawab orang tua secara formal atas anak biologis mereka dalam sistem ini. Hubungan ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang yang paling murni, karena sepenuhnya didasarkan pada ikatan emosi, bukan ketergantungan finansial. Jika perasaan cinta telah hilang, pihak laki-laki cukup berhenti berkunjung. Tidak ada proses perceraian yang rumit, tidak ada sengketa hukum, maupun perebutan harta benda, hanya akhir alami dari sebuah hubungan romantis. Masyarakat Mosuo telah menjalankan sistem ini selama lebih dari 2000 tahun, menciptakan tatanan sosial di mana kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak ditemukan, dan anak-anak tumbuh dalam jaringan keluarga besar yang solid. Namun, sistem matriarkal yang damai ini hanya berjarak beberapa mil dari komunitas tradisional Mongolia lainnya yang mengikuti peran gender yang sangat berbeda. Jika kisah-kisah tentang Mongolia ini membuat Anda takjub seperti halnya saya, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Percayalah, kita baru saja memulai perjalanan di negara yang luar biasa ini, dan Anda tidak ingin melewatkan fakta-fakta mencengangkan berikutnya. Nomor 9. Perayaan di atas danau yang membeku. Setiap musim dingin, ketika suhu anjlok hingga mencapai minus 40 derajat Celcius dan sebagian besar orang waras akan memilih meringkuk di dalam ruangan, masyarakat Mongolia justru melakukan sesuatu yang tampak sangat berisiko. Mereka berkumpul di danau-danau yang membeku untuk menggelar festival besar yang berlangsung selama berhari-hari. Ribuan orang melakukan perjalanan jauh ke daerah perbatasan terpencil di dekat Rusia, hanya untuk merayakan keberhasilan mereka melewati musim dingin yang brutal. Pusat perayaannya adalah Danau Hovsgol, yang sering dijuluki Danau Kostko oleh pelancong. Sebuah danau purba yang membeku hingga kedalaman beberapa meter, menciptakan stadion es alami yang sangat luas. Di atas permukaan es yang licin ini, orang-orang Mongolia terlibat dalam berbagai kompetisi seru, mulai dari seluncur es, pertandingan tarik tambang, hingga kontes panahan di tengah angin kencang bersuhu di bawah 0 derajat. Mereka bahkan melakukan aksi menunggang kuda dengan kecepatan tinggi melintasi hamparan air yang membeku tersebut. Namun, bagian yang paling luar biasa adalah ritual api perdukunan yang dilakukan tepat di atas permukaan es. Mereka menyalakan api unggun besar yang terus berkobar selama berjam-jam, sementara suhu udara di sekitar tetap berada di kisaran minus 40 derajat Celcius. Kontras antara nyala api yang membara dan lanskap yang membeku menciptakan suasana dunia lain yang benar-benar memukau. Yang membuat ini terasa lebih gila lagi adalah festival ini sebenarnya bertujuan untuk merayakan berakhirnya musim dingin dan menyambut datangnya musim semi. Padahal, musim semi di Mongolia bagi sebagian besar penduduk dunia masih berarti suhu yang jauh di bawah titik beku. Namun bagi orang Mongolia, suhu di atas minus 30 derajat Celcius sudah terasa seperti cuaca pantai yang hangat. Fakta bahwa seluruh anggota keluarga, mulai dari kakek nenek yang sudah lanjut usia hingga anak-anak kecil, ikut serta dalam perayaan beku ini, membuktikan betapa berbedanya ketahanan fisik dan pengalaman orang Mongolia terhadap cuaca dingin dibandingkan dengan manusia lainnya di bumi. Nomor 8. Duduk di atas harta karun senilai triliunan dolar. Inilah sebuah paradoks yang akan membuat Anda mempertanyakan segala hal tentang ekonomi dan geografi. Mongolia memiliki salah satu cadangan emas, tembaga, dan batu bara terbesar di dunia yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan dolar. Namun ironisnya, sekitar 36% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bukanlah kasus sumber daya yang sulit untuk diekstraksi atau diakses. Mongolia memiliki operasi pertambangan besar-besaran yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan internasional yang mengeruk material senilai miliaran dolar dari tanah mereka setiap tahunnya. Masalah utamanya adalah hampir tidak ada dari kekayaan luar biasa ini yang benar-benar sampai ke tangan rakyat Mongolia biasa. Sementara para taipan pertambangan yang super kaya tinggal di rumah-rumah mewah di Ulaan Batar, mengendarai mobil sport impor, dan berbelanja barang-barang desainer, mayoritas rakyat Mongolia justru berpenghasilan kurang dari $2 per hari. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membeli 2 mangkuk sup, apalagi untuk bertahan hidup di salah satu iklim terkeras di muka bumi. Ironi yang lebih kejam adalah fakta bahwa banyak dari rakyat miskin ini merupakan mantan pengembara yang terpaksa meninggalkan gaya hidup tradisional mereka. Hal ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan pertambangan mengklaim lahan penggembalaan leluhur mereka secara sepihak.
Mereka kemudian pindah ke pinggiran kota dan tinggal di permukiman kumuh darurat tanpa akses listrik maupun air mengalir. Di sisi lain, ledakan industri pertambangan ini telah menarik ribuan pencari kerja dari daerah pedesaan. Namun sebagian besar dari mereka justru berakhir menganggur dan menjadi tunawisma. Mereka terpaksa menghabiskan musim dingin yang mematikan di dalam selokan atau di bawah jembatan, hanya demi mencari sedikit kehangatan agar bisa bertahan hidup. Nomor 7. Sistem pos yang membutuhkan pasukan kuda. Sistem pengiriman surat di Mongolia terasa seperti sesuatu yang keluar dari novel fantasi. Dengan 99% wilayah negara yang tidak berpenghuni dan sebagian besar penduduknya terus berpindah-pindah sebagai pengembara, mengirimkan selembar surat sederhana pun bisa menjadi sebuah petualangan epik. Satu rute pos dapat membentang ratusan kilometer melintasi padang kosong tanpa jalan, tanpa penanda, bahkan tanpa koordinat GPS yang pasti. Para pekerja pos harus menghafal pola migrasi keluarga nomaden dan memprediksi di mana mereka akan berada pada musim-musim yang berbeda. Sistem luar biasa ini membutuhkan lebih dari 50.000 ekor kuda yang ditempatkan di lebih dari 1.400 titik estafet di seluruh negeri. Jumlah kuda ini bahkan lebih banyak daripada jumlah kuda di sebagian besar pasukan militer pada zaman pertengahan. Para pekerja pos ini secara teratur menempuh jarak 200 km per hari, berganti kuda beberapa kali saat mereka berpacu melintasi hutan belantara. Hebatnya, mereka masih menggunakan sistem dasar yang sama dengan yang didirikan oleh Genghis Khan 800 tahun yang lalu. Jaringan pos Kekaisaran Mongol dahulu sangat efektif, bahkan mampu menghubungkan Eropa ke Asia lebih cepat daripada metode komunikasi apapun sebelum telegraf ditemukan. Para tukang pos Mongolia modern pada dasarnya melanjutkan tradisi yang tak terputus selama hampir 1 milenium. Meskipun mereka kini membawa telepon satelit dan perangkat GPS, mereka tetap mengandalkan stamina kuda dan keterampilan navigasi yang akan membuat kagum para prajurit Mongol kuno. Selama badai musim dingin, ketika jarak pandang turun hingga 0 dan suhu mencapai minus 50 derajat Celcius, para pekerja pos ini tetap melanjutkan rute mereka. Sebab, seluruh komunitas bergantung pada mereka untuk pengiriman obat-obatan, berita penting, dan kontak dengan dunia luar. Nomor 6. Pegunungan suci yang tak tersentuh. Mongolia memiliki undang-undang yang melindungi pegunungan suci yang usianya jauh lebih tua daripada kebanyakan negara di dunia. Ini bukan sekadar langkah perlindungan lingkungan biasa, melainkan sebuah perintah keagamaan yang memiliki kekuatan hukum konstitusional. Beberapa gunung di sini begitu suci, sehingga mendekatinya tanpa izin khusus dapat mengakibatkan Anda ditangkap. Pemerintah telah menetapkan gunung-gunung suci resmi di mana aktivitas pendakian, penambangan, atau bahkan mengeluarkan suara keras sangat dilarang keras. Gunung-gunung ini diyakini menjadi tempat tinggal bagi roh-roh kuno yang mengendalikan cuaca Mongolia, kesuburan ternak, hingga takdir nasional mereka. Salah satu yang paling dilindungi adalah Gunung Burhan Haldun, yang diyakini sebagai tempat kelahiran Genghis Khan. Seluruh area pegunungan tersebut terlarang bagi siapapun, kecuali dukun yang ditunjuk untuk melakukan upacara tahunan. Bahkan, citra satelit dari daerah-daerah ini dikabarkan disensor oleh pemerintah Mongolia untuk mencegah orang melihat puncak-puncak suci tersebut secara sembarangan. Undang-undang ini secara tidak sengaja telah menciptakan cagar alam satwa liar yang lebih terlindungi daripada kebanyakan taman nasional di dunia. Karena manusia tidak dapat mengganggu area suci ini, wilayah tersebut menjadi tempat perlindungan terakhir bagi spesies yang terancam punah seperti macan tutul salju dan beruang gobi. Pegunungan ini sebenarnya adalah pusat ekonomi yang sangat kuat meskipun tidak boleh disentuh. Banyak diantaranya mengandung deposit mineral besar senilai miliaran dolar, tetapi perusahaan pertambangan internasional tidak dapat menyentuhnya karena undang-undang perlindungan agama. Ini berarti Mongolia secara sukarela membiarkan kekayaan yang sangat besar terkubur di dalam tanah, daripada harus melanggar kepercayaan spiritual mereka. Hingga hari ini, masyarakat setempat masih melakukan ziarah ke kaki pegunungan ini, mengikuti rute yang telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun untuk memberikan persembahan demi keberuntungan bangsa. Nomor 5. Kuburan dinosaurus terbesar di dunia. Mongolia memiliki cadangan fosil dinosaurus terbesar di bumi, yang telah mengubah pemahaman kita tentang kehidupan prasejarah. Di Gurun Gobi, seluruh ekosistem dinosaurus seolah terawetkan oleh waktu. Bukan hanya sekadar tulang belulang, tetapi juga ditemukan telur lengkap dengan embrionya, kerangka yang utuh, bahkan dinosaurus yang mati di tengah pertempuran. Salah satu temuan paling legendaris adalah seekor Velociraptor dan Protoceratops yang terkunci dalam pertarungan maut, kemudian terkubur bersama oleh badai pasir 80 juta tahun yang lalu.
Yang membedakan Mongolia dari tempat lain adalah kualitas pengawetannya. Iklim yang sangat kering dan tanah alkali telah mengungkap detail yang biasanya hilang, termasuk jejak bulu pada banyak spesies, yang mengubah cara dunia memandang fisik dinosaurus. Negara ini telah menghasilkan kerangka yang lebih lengkap daripada tempat manapun, termasuk predator darat terbesar yang pernah diketahui, spesies teropoda yang bahkan lebih besar dari T-Rex. Menariknya, spesies baru ditemukan di sini hampir setiap tahun. Gurun yang kaya fosil ini begitu melimpah sehingga para penggembala seringkali menemukan tulang saat merawat ternak mereka, dan beberapa keluarga bahkan mencari nafkah dengan menjualnya ke museum. Namun, kekayaan ini juga memicu munculnya pasar gelap besar-besaran, di mana fosil-fosil langka dapat dijual seharga jutaan dolar. Sebagai respons, pemerintah Mongolia kini melindungi lokasi penggalian utama dengan penjaga bersenjata untuk mencegah penyelundupan. Penemuan-penemuan ini telah menjadikan Mongolia sebagai pusat paleontologi global, yang tidak hanya mengungkap keanekaragaman kehidupan purba, tetapi juga tantangan besar dalam melestarikannya. Sekarang, saya penasaran fakta mana yang paling mengejutkan Anda sejauh ini? Beritahu saya di kolom komentar. Karena kita akan segera menjelajahi tradisi yang bahkan jauh lebih luar biasa. Nomor 4. Para pemburu elang yang legendaris. Di pegunungan Altai yang terpencil, terdapat sekelompok pemburu yang telah menjalin kemitraan unik dengan salah satu predator paling mematikan di alam. Mereka adalah para pemburu elang, dan hubungan mereka dengan elang emas tidaklah seperti apapun di muka bumi. Burung-burung perkasa ini memiliki rentang sayap lebih dari mana sang pemburu mampu mengarahkan elangnya untuk menyerang mangsa tertentu dari jarak bermil-mil jauhnya. Namun, ada satu aturan sakral. Setelah beberapa tahun berburu bersama, elang-elang tersebut akan dilepaskan kembali ke alam liar untuk berkembang biak dan hidup bebas. Ini bukanlah sebuah eksploitasi, melainkan kemitraan sementara di mana kedua spesies saling mendapatkan manfaat. Festival Elang Emas yang diadakan setiap bulan Oktober menampilkan tradisi luar biasa ini, di mana ratusan pemburu menunjukkan keterampilan mereka dalam kompetisi untuk menentukan siapa yang memiliki ikatan terkuat dengan burung mereka. Nomor 3. Ritual musik penyelamat bayi unta. Mongolia mempraktikkan sebuah tradisi musik luar biasa yang mampu menyelamatkan nyawa bayi unta yang baru lahir namun ditolak oleh induknya. Ritual emosional yang dilakukan saat senja ini sangat krusial bagi kelangsungan hidup kedua hewan tersebut. Dalam prosesnya, bayi unta akan diikat di dekat induknya sementara seorang musisi memainkan morinhur atau biola kepala kuda. Di saat yang sama, seseorang akan dengan lembut menggosok leher induk unta sambil menyanyikan lagu-lagu kuno yang diwariskan turun-temurun. Liriknya berpusat pada kasih sayang ibu, seperti, "Mengapa kau menolak bayimu yang tercinta? Ia menunggu di pagi hari untukmu. Tolong, biarkan ia meminum susumu yang melimpah." Para pemain musik juga menirukan suara unta yang sedang berlari dan saling memanggil. Setelah ritual ini berlangsung selama berjam-jam, sebuah fenomena ajaib sering terjadi. Baik induk maupun bayi unta tersebut akan meneteskan air mata yang terlihat nyata. Tak lama kemudian, sang induk akan menerima kembali bayinya dan mulai menyusuinya. Ritual ini memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa tinggi dan telah dipraktikkan selama berabad-abad. Meskipun sangat emosional, para ilmuwan masih kesulitan menjelaskan secara medis bagaimana musik dan sentuhan dapat memicu respon sekuat itu pada hewan. Upacara ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nomor 2. GER, arsitektur bergerak berteknologi tinggi. Sementara sebagian besar dunia membangun rumah permanen, orang Mongolia justru telah menyempurnakan arsitektur portabel yang dapat dirakit atau dibongkar dalam waktu kurang dari 1 jam. GER, atau yang dikenal sebagai yurt, mewakili salah satu solusi hunian paling cerdas dalam sejarah umat manusia. Struktur melingkar ini seluruhnya terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, mulai dari dinding kisi kayu hingga penutup kain felt. Hebatnya, rumah ini dirancang untuk mampu menahan angin badai yang kencang dan suhu ekstrim hingga minus 50 derajat Celcius. Sebuah keluarga yang berpengalaman bahkan dapat membongkar rumah mereka, menempuh jarak 50 km, dan membangunnya kembali di lokasi baru hanya dalam waktu 1 hari saja. Mobilitas ini memungkinkan keluarga nomaden untuk mengikuti pola cuaca dan padang rumput terbaik bagi ternak mereka. Namun, GER modern kini telah berevolusi menjadi hunian berteknologi tinggi. Banyak di antaranya yang sudah dilengkapi panel surya, internet satelit, hingga peralatan elektronik modern.
Rekayasa di balik desain GER begitu canggih sehingga para arsitek dunia mempelajarinya. Bentuk kubahnya mampu mendistribusikan berat dengan sempurna, sementara sistem ventilasinya mengatur suhu secara otomatis. Yang benar-benar menakjubkan adalah teknologi perumahan ini pada dasarnya tidak berubah selama lebih dari 1000 tahun, karena desainnya memang sudah dianggap sempurna untuk menghadapi lingkungan Mongolia yang ganas. Nomor 1. Keramah tamahan yang berbahaya. Fakta terakhir kita mengungkapkan mungkin aspek paling ekstrim dari budaya Mongolia. Keramah tamahan mereka begitu luar biasa, hingga bisa menjadi berbahaya bagi pengunjung yang tidak siap. Ketika orang Mongolia menyambut tamu ke rumah mereka, menolak kemurahan hati mereka bukan hanya dianggap tidak sopan, melainkan sebuah penghinaan pribadi yang bisa berkonsekuensi serius. Tuan rumah akan menawarkan makanan dalam jumlah tak terbatas, terutama susu kuda fermentasi dan berbagai produk olahan susu yang bisa menyebabkan masalah pencernaan parah bagi mereka yang tidak terbiasa. Namun, menolak tawaran ini akan memberi kesan bahwa Anda tidak mempercayai kebersihan atau kemampuan memasak keluarga tersebut. Bagi tamu pria, salam tradisional bahkan melibatkan suguhan kepala domba utuh untuk dimakan. Ini bukan lelucon atau ujian, melainkan kehormatan tertinggi yang bisa diberikan sebuah keluarga kepada pengunjungnya. Mongolia tetap menjadi salah satu tempat di bumi di mana tradisi kuno masih mengatur kehidupan sehari-hari, menciptakan benturan yang menarik antara kebiasaan prasejarah dan realitas modern. Dari gunung-gunung suci hingga elang predator, dari festival danau beku hingga keramahan yang berapi-api, negara yang luar biasa ini membuktikan bahwa dunia masih menyimpan misteri yang baru mulai kita pahami. Terima kasih telah menonton dan mendampingi perjalanan kami kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang fakta mana yang paling membuat Anda merinding. Berikan like untuk menunjukkan dukungan Anda, dan pastikan untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah bersama kami, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.